Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma surah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana yafqahu qawlana yafqahu qawlana. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita seputar tentang faraid, yang mana di video yang kemarin telah kita sampaikan 4 poin. Pertama, pengertian faraid, pengarang ilmu faraid, topik pembahasan faraid, dan hukum belajar ilmu faraid. Kali ini muncul satu pertanyaan untuk kita semua. Kenapa sih harus belajar ilmu faraid? Kenapa harus belajar dan kenapa harus diamalkan? Nah, ini pertanyaannya ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut hemat kami dan menurut keterangan-keterangan daripada kitab dan juga buku yang telah kami baca, dapat kami simpulkan bahwasanya ada 6 aspek yang menjawab pertanyaan kenapa kita harus belajar faraid dan kenapa harus diamalkan dalam hidup. Dan memang betul-betul ini 6 aspek ini berdasarkan dengan dalil masing-masing. Langsung saja kami jabarkan. Kami jawab pertanyaan mengapa harus belajar ilmu faraid. Pertama, ada ancaman dari Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya orang itu akan kekal di neraka. Ini yang pertama nih. Orang yang tidak belajar faraid, orang yang tidak mengamalkan faraid itu akan kekal di neraka. Seyogianya bagi kita orang Islam, yang kekal di neraka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengakui dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kekal di neraka. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus tahu, orang yang tak belajar faraid, orang yang tak mengamalkan ilmu faraid, juga Allah nyatakan kekal di dalam neraka. Baca Al-Quran, surah An-Nisa ayat 14. Baca Al-Quran, surah An-Nisa ayat 14. Inilah yang menganjurkan kita supaya belajar faraid dan mengamalkan ilmu faraid. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu tudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan melanggar semua ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan, termasuk hukum waris tuh. Wa yata'adda hududahu, kita lampaui batas yang telah Allah tetapkan, kita langgar aturan yang telah Allah tetapkan, termasuk hukum waris. Allah sendiri yang menetapkan hukumnya. Tudkhilhu nara, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masihkah kita menganggap sepele dengan cerita faraid? Masihkah kita menganggap biasa dengan mengamalkan ilmu faraid? Sama-sama kita renungkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jawaban yang pertama kenapa harus belajar faraid. Yang kedua, kenapa kita harus mengamalkan ilmu faraid? Karena ini langsung Rasulullah yang memerintahkan ini. Rasulullah, baca kitab Musnad Imam Ibnu Majah,
kitab hadis Musnad Imam Ibnu Majah, di situ disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allimul fara'idha wa 'allimuhan nas. Fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati." Ta'allimul fara'idha, pelajari kalian dah ilmu faraid. Wa'allimuhan nas, dan ajarkan kepada manusia. Fa innahu min nisfil ilmi, karena ilmu faraid adalah hitungan separuh daripada segala ilmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah langsung yang memerintahkan. Bahkan ada Rasulullah sampaikan, wa innahu yunsa, ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali akan manusia lupakan dari segala ilmu yang ada di dunia. Itu yang akan manusia tinggalkan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Dan faraid jugalah ilmu yang pertama kali Allah cabut, Allah hilangkan dari umatku, kata Rasulullah. Minim orang yang minat dengan faraid. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? 2 jawaban sudah kami berikan. Kenapa kita harus belajar ilmu faraid dan mengamalkan ilmu faraid? Jawaban yang ketiga kami berikan. Kenapa kita harus belajar faraid? Karena ilmu faraid adalah ilmu yang langka tentang waris mewarisi. Ini langka ini di masa sekarang, saudaraku yang dirahmati Allah. Sangat langka betul. Kembali lagi kami sampaikan, buka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Di situ disampaikan, dan di dalam Musnad Al-Hakim, di dalam musnadnya Imam Hakim juga ada disebutkan. Hadis ini disebutkan, ta'allimul Qur'an wa 'allimuhan nas wa ta'allimul fara'idha wa 'allimuhan nas. Pelajari kalian Al-Qur'an, ajarkan kepada manusia. Pelajari kalian faraid, ajarkan kepada manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika nyantri dulu saya teringat dengan kaidah usul fikih. Disampaikan, al-aslu fil amri lil wajib. Al-aslu lil amri, al-aslu fil amri lil wajib. Pada hakikatnya, pada intinya, perintah itu menunjukkan makna ada wajib di situ. Terkecuali ada yang menafikannya, ada yang memberikan keringanan di dalamnya, maka gugurlah perintah wajib tersebut. Al-aslu fil amri lil wajib. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, ada perintah dalam hadis Rasul, pada hakikatnya, pada dasarnya itu wajib untuk kita kerjakan. Kecuali ada yang meringankannya. Faraid adalah ilmu yang langka di era sekarang. 3. Yang keempat kami berikan jawaban. Ilmu faraid itu sejajar dengan Al-Quran. Ilmu faraid sejajar dengan Al-Quran. Ada satu makalah, ada satu perkataan yang ditulis oleh para ulama yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Masya Allah, sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga, Umar bin Khattab menyampaikan, ta'allimul fara'idha kama tata'allamunal Qur'an. Pelajari kalian dah ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Sahabat Umar bin Khattab mensejajarkan ilmu faraid dengan ilmu Al-Quran. Disetarakan dia derajatnya. Ini jawaban yang keempat, kenapa kita harus belajar ilmu faraid. Tinggi, banyak kelebihan daripada ilmu-ilmu faraid itu. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Yang kelima, kenapa kita harus belajar ilmu faraid? Menghindari perpecahan dalam keluarga karena sebab harta warisan. Ini yang saya sampaikan di video yang kemarin sudah kita upload. Ini yang saya sampaikan. Gara-gara harta warisan, orang saling bunuh. Gara-gara harta warisan, banyak yang bersaudara tidak saling cakap. Keluarga jadi retak gara-gara harta warisan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kami sampaikan, kenapa sih kita harus belajar ilmu faraid? Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hukum agama itu. Apalagi dalam masalah faraid. Banyak orang lari dari kaidah yang telah Allah tetapkan. Banyak orang tidak suka dengan rumus yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Menyimpang orang. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah di video setelah ini akan kita bahas apa sih penyimpangan-penyimpangan yang telah manusia buat dalam masalah faraid itu. Banyak penyimpangannya saudaraku yang dirahmati Allah, dan insya Allah semuanya akan kita bahas. Akan saya uraikan satu persatu dan kita buktikan di dalam kehidupan kita betul apa tidaknya ini terjadi dalam hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa jawaban dari pertanyaan yang selama ini menggerogoti otak kita. Kenapa harus belajar ilmu faraid dan kenapa harus kita amalkan dalam hidup ilmu faraid? Ada 6 jawaban kami berikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, untuk video kali ini, inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami uraikan, kalau ada yang salah mohon koreksian. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Ada permasalahan dalam hidup, ada permasalahan dalam lingkungan, insya Allah kami sangat terbuka untuk sama-sama kita konsultasikan, sama-sama kita selesaikan. Wabil khusus masalah faraid dan masalah zakat, insya Allah kami akan siap untuk membantu. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.